والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Selamat datang di channel Sobat Iman yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para nabi dan rasul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Soleh, nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah salah satu kaum yang tinggal di daerah Arab, tepatnya di antara Madinah dan Syam. Mereka adalah kaum yang sangat kuat dan kaya. Mereka pandai memahat batu dan membuat rumah-rumah yang megah di dalam gunung-gunung. Mereka juga memiliki banyak hewan ternak, seperti unta, kambing, dan domba. Namun, sayangnya, kaum Tsamud tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari batu dan kayu. Mereka juga sombong, angkuh, dan tidak peduli dengan orang-orang miskin dan lemah. Mereka sering berbuat aniaya, kekerasan, dan kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam melihat kezoliman kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Soleh, yang merupakan salah satu keturunan mereka, untuk menyeru mereka kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh adalah seorang yang soleh, bijaksana, dan berakhlak mulia. Ia sangat dicintai dan dihormati oleh kaumnya, sebelum ia menjadi nabi. Nabi Soleh menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Tsamud dengan lembut dan hikmah. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah yang satu, yang menciptakan mereka dan segala yang ada di langit dan di bumi. Ia juga mengingatkan mereka untuk bersyukur, berbuat baik, dan menjauhi kemungkaran. Namun, kaum Tsamud tidak mau mendengarkan Nabi Soleh. Mereka menolak dan mengejek dakwahnya. Mereka menganggap Nabi Soleh telah berubah dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka juga menuduh Nabi Soleh sebagai orang yang gila dan terpesona oleh sihir. Kaum Tsamud bahkan menantang Nabi Soleh untuk membuktikan kebenaran risalahnya dengan membawa mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta Nabi Soleh untuk mengeluarkan seekor unta betina yang besar dan cantik dari balik gunung. Mereka berjanji akan beriman jika Nabi Soleh dapat melakukannya. Nabi Soleh berdoa kepada Allah untuk memberinya mukjizat yang dapat meyakinkan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan mengeluarkan seekor unta betina yang besar dan cantik dari balik gunung. Unta itu adalah unta ajaib yang dapat mengeluarkan susu yang banyak dan lezat. Allah juga menetapkan bahwa unta itu harus diberi minum dan makan secara bergantian dengan kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum Tsamud untuk menyakiti atau mengganggu unta itu. Nabi Soleh menunjukkan unta itu kepada kaum Tsamud dan berkata, "Ini adalah unta Allah, maka biarkanlah ia minum di bumi Allah, dan janganlah kalian menyentuhnya dengan kejahatan, niscaya akan ditimpakan kepada kalian azab yang besar." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Sebagian kaum Tsamud terkejut dan takjub melihat unta itu. Mereka mengakui bahwa unta itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun beriman kepada Nabi Soleh dan mengikuti ajarannya. Namun, sebagian besar kaum Tsamud masih keras hati dan tidak mau beriman. Mereka menganggap unta itu sebagai gangguan dan ancaman bagi mereka. Mereka merencanakan untuk membunuh unta itu dan Nabi Soleh. Suatu hari, ketika unta itu sedang minum di telaga, datanglah 9 orang yang jahat dari kaum Tsamud. Mereka membawa pedang dan tombak, lalu menyerang unta itu dengan kejam. Mereka memotong kaki, leher, dan perut unta itu, hingga unta itu mati dengan mengenaskan. Mereka juga membunuh anak unta yang masih kecil dan bersembunyi di dalam gunung. Ketika Nabi Soleh mendengar kabar tentang pembunuhan unta itu, ia sangat sedih dan marah. Ia menegur kaum Tsamud dengan keras dan berkata, "Nikmatilah di negeri kalian selama 3 hari. Itulah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surat Hud ayat 65. Nabi Soleh memberitahu kaum Tsamud bahwa mereka akan mendapatkan azab dari Allah karena perbuatan mereka yang keji.
Ia memberi mereka waktu selama 3 hari untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud tidak menghiraukan peringatan Nabi Soleh. Mereka malah mengejek dan mengancam Nabi Soleh. Mereka berkata, "Datangkanlah kepada kami azab yang kau janjikan jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Hud ayat 70. Setelah 3 hari berlalu, datanglah azab Allah kepada kaum Samud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan suara yang sangat keras dan mengguncang bumi. Suara itu membuat kaum Samud mati seketika dengan wajah-wajah yang pucat dan mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengirimkan angin yang kencang dan badai yang dahsyat. Angin dan badai itu menghancurkan rumah-rumah dan harta benda kaum Samud. Tidak ada yang tersisa dari kaum Samud, kecuali puing-puing dan kenangan. Hanya Nabi Soleh dan pengikut-pengikutnya yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka keluar dari negeri kaum Samud dengan membawa barang-barang yang penting. Mereka berjalan menuju tempat yang lebih aman dan damai. Nabi Soleh menoleh ke belakang dan menangis melihat nasib kaumnya yang celaka. Ia berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang utusan yang dapat dipercaya bagimu." Quran Surat Al-A'raf ayat 79. Demikianlah kisah Nabi Soleh dan kaum Samud. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي